Oh, berarti kalau seandainya kakak daftar BIM nih, terus kakak punya golden ticket lah istilahnya ya, dengan Olimpiade tadi, berarti itu bisa menambah value kakak untuk diterima. Kira-kira ada nggak sih kak secret recipe untuk menjadi juara gitu? Ya belajar itu udah jadi resep utama yang semua orang punya gitu kan ya. Tapi kalau yang kayak bumbu rahasianya gitu, ya aku selalu bawa itu, alhamdulillah kayak bawa itu pergi sholat. Kalau menurut aku sholat itu adalah apa ya, healingnya aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara Smart Talk The Echoes of Insan Cendekia. Smart Talk ini adalah acara reborn dari program podcast kita sebelumnya, yaitu SIPOTS. Dan pada hari ini, saya Alila Farasi Fasirila dengan senang hati akan menemani teman-teman semua berbicara dengan para narasumber kita yang tentunya hebat dan inspiratif. Nah, pada episode kita pertama kali ini teman-teman, kita kedatangan seorang tamu yang sangat Masya Allah ya teman-teman. Jadi, langsung saja kita perkenalkan Kak Moti. Halo. Jadi boleh nih Kak perkenalkan dulu dirinya. Jadi perkenalkan, nama aku Latifah Ferry Safia. Aku sekarang duduk di kelas 11 dan apa ya? Ya mungkin itu perkenalan dari aku. Jadi teman-teman, kenapa kita sebut Kak Moti ini sebagai orang yang Masya Allah? Karena Kak Moti baru saja memenangkan gold medal di bidang geografi dalam kompetisi KOSMI ya Kak? Iya. Jadi KOSMI itu apa sih Kak? KOSMI ini kepanjangannya tuh Kompetisi Olimpiade Sains Siswa Muslim Indonesia. Nah, kemarin tuh baru diadain di UGM yang tahun ini. Jadi KOSMI ini Olimpiade mulai dari tingkat MI, MTS sama MA. Jadi seluruh siswa-siswa Muslim gitu dipertandingkan dalam ajang Olimpiade, dan dia juga ada ajang robotiknya, dan aku ikutnya yang ajang Olimpiade. Ya, jadi kami dipertandingkan gitu, sama kayak tibanya ya kayak lomba-lomba Olimpiade pada umumnya. Dan kakak mengambil bidang geografi ya? Iya, aku ambil bidang geografi. Jadi boleh nggak sih Kak ceritain sedikit gimana nih pengalamannya selama pergi 3 hari ya Kak kemarin? Aduh, asik banget dan penuh cerita, karena aku sendiri tuh nggak pernah ya pergi yang sejauh itu. Mentok-mentok ya di Jakarta lah, itu pun sekali doang kan. Aku pergi ke Jogja itu 3 hari. 3 hari itu hari pertama kita nyampe, hari kedua kita lomba, hari ketiga kita pulang. Sesimpel itu, tapi jadi lombanya di hari kedua, terus hari ketiganya akan langsung pulang. Itu pengumumannya di hari ke berapa Kak? Langsung hari kedua itu. Langsung hari kedua. Oh gitu. Ya, jadi ngomong-ngomong nih Kak, kan kakak ikut Olimpiade KOSMI tadi. Kakak kan juga tergabung nih dalam kontingen OSP ya Kak ya. Apa sih sebenarnya motivasi kakak yang paling besar membuat kakak selalu bersemangat nih ikut Olimpiade itu Kak? Aduh, sebenarnya sih aku tuh tertarik sama Olimpiade itu udah dari SMP gitu. Ya, dari SMP. Dan alasan aku masuk Manice ini ya karena Olimpiade juga gitu. Kayak aku ngerasa enak, asik gitu jadi anak Olimpiade gitu. Berarti dari sebelum kakak masuk IC itu udah tahu di dalam Insan Cendekia Padang Pariaman itu punya kelas Olimpiade ya Kak ya? Iya, udah tahu sebelumnya. Jadi kayak ya motivasi aku selain itu aku ya memang kan kita tuh pastinya pengen masuk perguruan tinggi yang bagus gitu, dan aku pengen dulu sangat pengen nih pergi ke luar negeri gitu. Jadi aku pengen banget kuliah di luar negeri, dan ya pastinya kan kita pasti nyarinya beasiswa kan, nggak mungkin kita ngebiayain diri kita sendiri gitu. Terus jadi kayak lewat apa ya aku bisa dapat beasiswanya gitu, gimana sih cara aku nawarin diri aku gitu untuk pantas dapat beasiswa. Jadi aku rasa kayaknya Olimpiade ini adalah bidang yang cocok gitu sama aku gitu. Walaupun sebelumnya sempat mengalami struggle juga nih di bidang Olimpiade gitu. Tentunya struggle ya. Sampai akhirnya bertemu dengan geografi gitu kan ya. Habis itu ya aku pengen banget sih ke luar negeri, dan itu pemerintah itu buka yang namanya program BIM, Beasiswa Indonesia Maju. Ya, aku pengen banget itu gitu. Dan katanya tuh kalau anak-anak Olimpiade itu emang bakal apa sih namanya,
bakal diistimewakan gitu. Oh, berarti kalau seandainya kakak daftar BIM nih, terus kakak punya golden ticket lah istilahnya ya, dengan Olimpiade tadi, berarti itu bisa menambah value kakak untuk diterima gitu. Iya, of course. Jadi kak, kan tentunya di balik keberhasilan itu ada sebuah perjuangan yang sangat-sangat berat nih ya kak ya. Jadi sebenarnya kalau secara umum orang tentu jawabnya kayak belajar gitu kak. Iya. Kira-kira ada nggak sih kak secret recipe untuk menjadi juara gitu? Aduh, secret recipe pastinya ada. Masing-masing kita punya secret recipe kan. Tapi ya belajar itu udah jadi resep utama yang semua orang punya gitu kan ya. Tapi kalau yang kayak bumbu rahasianya gitu ya apa sih namanya, gimana cara kita memanage mental kita, mental dan selama perlombaan gitu, karena emang pas belajar pun kita juga harus memanage mental kita, karena kita bayangin kita harus belajar itu sebanyak materi yang emang sebanyak apa sih, kayak emang berbab-bab gitu, dan babnya tuh bersub-bab lagi. Apalagi geografi ya kak ya, pasti sangat banyak banget gitu. Iya banyak banget, emang kayak pasti ada masa-masa jenuhnya gitu. Jadi ya kayak aku dan kita pun sendiri kan punya cara memanage mental kita masing-masing. Kalau aku sendiri, aku selalu bawa itu, alhamdulillah kayak bawa itu pergi sholat. Kalau menurut aku sholat itu adalah apa ya, healingnya aku gitu. Healingnya, waduh, masya Allah. Kan masya Allah banget kan teman-teman. Kalau Tini ketika dia capek bawa sholat gitu, masya Allah, mantep sih kak. Jadi ketika kakak, misalnya nih kakak capek gitu, terus kakak bawa sholat, jadi di situ kakak nemuin ketenangan kakak tadi ya. Betul. Karena aku juga nggak nyangka sih, karena dulu aku kayak sebelum masuk Maniche ya gitu, aku merasa sholat tuh ya udah kita sholat gitu kan ya. Tapi setelah aku masuk Maniche, aku kayak, nah di Maniche ini kan banyak banget tekanannya gitu ya. Dan karena kita tertekan itulah kita nyari cara gimana caranya supaya kita nggak tertekan lagi gitu. Dan karena di Maniche ini juga apa sih namanya, sistem sekolahnya tuh berpusat di 3 gedung. Itu ada gedung sekolah, asrama, sama masjid gitu. Dan pasti kita selalu di situ-situ aja. Nah, ketika aku udah terbiasa nih di masjid kan, kita sholat berjamaah gitu kan, pasti habis sholat gitu menung gitu, habis itu kayak ya udah enak aja gitu bawaannya gitu. Karena kayak habis stres nih terus dibawa sholat, itu rasa enaknya gitu. Jadi buat teman-teman nih, apalagi yang lagi ngejar-ngejar target ujian atau target belajar lainnya, bisa nih dicoba tips ala Kak Moti, yaitu ketika capek bisa dibawa healingnya sholat ya kak ya. Sholat ya, kayak mungkin kalau seandainya lagi nggak sholat wajib, mungkin bisa sholat sunnah ya kak ya. Terus nih kak, itu kan tadi manajemen belajar. Kalau kita kan di Maniche Padang Pariaman ini sistemnya kan asrama kak. Gimana cara kakak menyimbangkan antara kegiatan asrama dan kegiatan belajar kakak tadi? Waduh, sebenarnya itu hal yang sangat sulit karena kita tuh belajar Olimpiade itu sampai malam gitu. Malamnya kita belajar lagi gitu. Jadi sulit sih, harus menyesuaikan waktu asrama gitu kan. Apalagi belum lagi hafalan tahfiznya gitu kan. Asrama ada. Ya, tapi alhamdulillah juga guru pertama tuh aku bisa kayak gini tuh juga karena bantuan orang-orang gitu. Kayak guru-guru asrama aku tuh ngerti gitu. Teman-teman aku juga pada mengerti keadaan aku gitu. Keadaan kami yang Olimpiade. Jadi mereka ya kita bukan ninggalin tanggung jawab, tapi mereka memberikan kita kayak keringanan, gak apa-apa nanti misalnya ada setoran hafalan yang belum disetor gitu, deadline-nya tuh besok misalnya kan, tapi guru asrama ini kayak nggak apa-apa, kamu dikasih waktu 2 hari lagi gitu. Jadi kita nggak ninggalin tanggung jawab, tapi kita tetap tetap menjalankan tanggung jawab kita gitu. Cuma ya emang itu apa sih namanya, dikasih keringanan gitu. Kasih keringanan. Berarti tentunya tetap ngerjain ya kak? Iya, tetap ngerjain. Pada dispensasi. Juga kalau kan di asrama kita harus nyuci gitu. Iya. Jadi aku sih ya yang paling kita tuh udah harus ngebagi-bagi waktu kita 1 minggu itu gitu. Kalau aku kan ya, aku nggak selalu ngelakuin ini, tapi
karena udah terbiasa juga kali ya dengan siklus yang begitu gitu. Jadi aku setiap hari Minggu, setiap hari free aku pasti bakal nyelesain semua cucian aku gitu. Oh, jadi kayak semua kegiatan yang tidak berhubungan dengan belajar dan yang sekolah tadi kakak selesaikan di hari libur. Iya, di hari libur itu ketika ada hari libur aku selesaiin semuanya. Jadi bakal plong gitu kan ya. Terus itu biasanya sih hari Minggu sih ya. Aku bakal nyisihin 1 hari buat untuk tidak belajar gitu. Mungkin di situ juga stres kayak refresh nih pikirannya itu. Karena kan kalau dipaksa terus-menerus ya pasti nanti kalau nggak jenuh ya kayak udahlah capek belajar segitu ya Kak ya. Betul. Ngomong-ngomong nih Kak, kan juga kakak juga nih posisinya di MAN Insan Cendekia sebagai wakil ketua OSIM nih Kak. Aduh kan terlalu Masya Allah gitu loh teman-teman. Jadi kalau tadi tentang sekolah dan asrama, kalau di organisasi kira-kira gimana tuh Kak? Ketika kakak harus berkutat dengan hal-hal tentang olimpiade, kakak juga harus menyamakan diri, itu gimana kira-kira teman-teman kakak yang di organisasi Kak? Aduh, ini ceritanya panjang dan penuh struggle juga kalau di OSIM gitu ya. Karena tau lah ya, kalau di MAN Insan ini kalau udah jadi anak olim kan nggak boleh gitu yang, bukan nggak boleh sih, kayak sulit gitu kita untuk ikut-ikut yang lain juga gitu. Dan waktu itu aku tetap memberanikan diri, nekat ya bahasanya, dan alhamdulillah terpilih. Dan lagi-lagi kayak aku bisa ngejalanin itu semua karena berkat bantuan yang lain juga gitu, partner-partner aku gitu. Aku punya ya ketua aku yang pengertian juga gitu, teman-teman aku yang pengertian juga gitu. Mereka apa ya, tetap support aku gitu loh gitu. Jadi di saat mereka support aku itu aku juga kayak mikir kan kayak aku tetap harus bertanggung jawab gitu. Aku nggak bakal ninggalin nih organisasi ini karena aku punya tanggung jawab gitu yang besar di sini. Jadi kayak awal mulanya itu sih. Jadi kita harus punya niat yang lurus juga ketika masuk organisasi itu gitu. Jadi kayak apa sih tujuan kamu di organisasi ini? Karena kalau aku rasa kalau niat aku nggak betul dari awal, aku nggak bakal hadir terus tuh di organisasi aku. Ya gitulah, aku selalu berusaha untuk menghadirkan diri di organisasi gitu. Tapi ketika aku lagi nggak bisa, memang mepet tuh aku izin sama teman-teman aku, dan teman-teman aku alhamdulillah semuanya ngerti. Dan tentunya ngerti ya Kak. Soalnya kayak di luar OSIM kakaknya juga membawa nama sekolah gitu keluar. Keren sih Kak. Nah kira-kira nih Kak, apa nih pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman kita nih di MAN Insan Cendekia Padang Parian dan teman-teman kita yang menonton nih Kak? Aduh, apa ya aku. Jadi untuk teman-teman semua, nggak teman-teman aja sih, aku pengen nyampain buat seluruh sivitas, seluruh orang yang ada di MAN IC. Aku mau ngucapin terima kasih gitu. Walaupun kita mungkin nggak terkoneksi secara dekat, tapi aku yakin kayak aku sampai diri aku yang saat ini nih pasti karena bantuan kalian semua juga gitu, karena bantuan teman-teman, bantuan guru gitu kan ya. Dan kalian juga yang untuk teman-teman aku nih gitu, semangat juga berjuang di bidangnya masing-masing dan jangan pernah menyerah. Itu jangan pernah menyerah. Juga nih kan Kak Moti ikut OSP ya Kak ya? Iya. Itu udah keluar hasilnya belum Kak? Aduh, belum nih. itu kapan pengumuman itu Kak? Aduh, jadi kalau di Juknisnya dia bilangnya pengumumannya itu akhir bulan Juni. Akhir bulan Juni. Pekan keempat. Terus tapi ada juga nih kabar-kabarnya bakal dipercepat gitu. Dipercepat tanggal 6 Juni nih katanya. Jadi aku mohon doanya juga buat teman-teman semua, untuk kami tim kontingen OSP MAN Insan Cendekia. Semoga kami bisa memberikan hasil yang terbaik. Amin ya, semoga banyak ya. Semoga semuanya lulus ke nasional. Amin ya Allah, amin. Aduh, jadi setelah segala pembicaraan kita tadi ya teman-teman, banyak hal yang dapat kita ambil dari Kak Moti ini. Contohnya ketika Kak Moti ini capek tadi, Kak Moti pasti larinya itu mendekat kepada Allah dengan sholat ya. Terus juga dimana Kak Moti ini memberi kita inspirasi, dimana dia bisa memanajemen dirinya tadi di baik itu secara belajarnya, secara di asramanya, atau juga bahkan di organisasinya. Ya Kak ya. Jadi
setelah segala pembicaraan kita tadi, kita bisa mendapat beberapa poin ya Kak, poin-poin penting. Yang pertama itu ketika kita capek, dekatkan diri kepada Allah. Kayak Kak Moti tadi, dia ketika dia capek belajar, dia bawa sholat gitu ya Kak. Di situ juga kita menemukan healing. Terus di mana kita bisa memanajemen diri kita sendiri, seperti Kak Moti bilang tadi, selain belajar, Kak Moti juga bisa memanajemen dia di asrama, juga bahkan di organisasi ya Kak ya. Oke. Mungkin inilah akhir dari pembicaraan kita kali ini. Terima kasih buat Kak Moti untuk menyempatkan waktunya datang ke studio kita hari ini. Dan semoga semua yang disampaikan di acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya Kak ya. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.